kenikmatan Allah yang luar biasa. Sebetulnya kan masalah perempuan ini sangat ribet sekali ya. Ribet, tidak mudah. Cuman kadang ilmu yang kaitannya dengan haid dan istihadah banyak sekali dari wanitanya sendiri loh. Itu tidak mau belajar secara mendalam karena kadang mereka prinsipnya saya nggak ngalamin aja kan. Begitu ketika ngalami bingung, ini gimana ya, kok keluar darah terus gitu. Ya kenapa ketika kita belajar kita nggak mau betul-betul memahami, sedangkan ini adalah kasus yang terjadi di wanita, ya harusnya memang wanita yang menyelesaikan, jangan semua cowok semua. Kalau setiap masalah ini dipegang yang tidak pada ahlinya atau tidak mengalami sendiri pasti salah, ya kan? Ya bukan saya menafikan laki-laki, ya banyak sih kiai-kiai atau ulama-ulama yang memang ahli di dalam ilmu yang kaitannya dengan haid istihadah ataupun nifas. Cuman lebih baik lagi kalau perempuan-perempuan ini paham betul. Jadi ketika mengalami itu tidak sedikit-sedikit ke Pak Kiai, sudah bisa diselesaikan sendiri. Ya, wanita itu kan strong Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait istihadah, dulu kan sempat mengalami juga. Nah, pada saat itu masih usia SMA, terus juga memasuki bulan Ramadan seperti saat ini ya Bu. Dulu kan juga masih baru belajar tentang ilmu haid dan istihadah, jadi belum paham betul bagaimana cara membedakan darahnya juga. Nah, yang dialami pada saat itu yaitu pada saat waktu sholat. Nah, waktu sholat itu sempat bingung, wudhu ini untuk satu sholat apa bagaimana, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Mudir Ma'had Jami'ah UIN Gusdur, segenap stafnya dan para mahasiswa. Pada kesempatan hari ini, di sore hari ini kita alhamdulillah masih bisa hadir di kajian Fiqhun Nisa yang terkait dengan haid istihadah ataupun nifas. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas mengenai istihadah. Jadi istihadah itu sebetulnya secara harfiahnya atau lughawinya itu artinya sama dengan haid, yaitu mengalir. Namun kalau secara istilah adalah darah penyakit yang keluar dari kemaluan wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haid ataupun nifas, atau darah itu waktu keluarnya tidak sesuai dengan ketentuan haid ataupun nifas. Karena haid itu kan ada ketentuan-ketentuan sendiri
darah yang keluar bisa dihukumi haid itu kalau sudah mencapai 1 hari 1 malam atau 24 jam, baik terus menerus ataupun terputus-putus, asalkan masih dalam lingkup 15 hari. Paling banyak itu 15 hari 15 malam, umumnya 6 ataupun 7 hari. Kalau nifas ini kan darah yang keluar setelah melahirkan, paling sedikit 1 tetes, lahdah ya kan, walau lahdatan kalau nifas kan seperti itu. Kemudian paling banyak adalah 60 hari, umumnya 40 hari. Maka ketika darah ini keluar di luar dari ketentuan haid ataupun nifas, maka darahnya dinamakan istihadah. Untuk bisa kita mengetahui atau kita lebih dalam lagi dalam mempelajari istihadah atau bab yang terkait dengan istihadah, kita perlu terlebih dahulu tahu warna darah. Jadi warna darah ini macamnya ada 5, hitam, merah, merah kekuning-kuningan, kuning dan keruh. Sedangkan sifat darah itu ada yang kental, ada yang bau, kemudian ada cair, ada yang tidak bau. Jadi nanti di mana darah yang kuat, kalau ini kaitannya dengan mustahadah ya, ini darah yang kuat ini nanti akan dihukumi haid biasanya, kalau yang lemah dihukumi istihadah. Namun yang dimaksudkan lemah adalah dari segi warna atau sifatnya itu memang betul-betul lemah, tidak tercampur sedikit pun sifat kuat. Karena kalau tercampur sedikit sifat kuat, maka termasuk darah yang kuat. Ya, jadi kalau lemah itu ya berarti tidak bau contoh. Kemudian cair, warnanya juga tidak pekat atau warnanya ini keruh. Pembagian mustahadah lah. Wanita yang dihukumi mustahadah ya, atau wanita ini dalam istilah para ulama disebut adalah mustahadah. Ketika wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Kemarin kan ada yang sucinya kurang, ya kan? Ada yang darahnya memang kurang dari batas minimal haid. Kalau itu masih mustahadah yang biasa. Namun bila ada wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka wanita ini akan masuk kategori di antara salah satu dari mustahadah 7. Yang pertama adalah ada mubtadi'ah mumayyizah, ada mubtadi'ah ghairu mumayyizah, ada mu'tadah mumayyizah, ada lagi mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan, ada lagi mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyan li'adatiha qadran wa waqtan. Yang keenam adalah mustahadah ghairu mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran la waqtan. Dan yang terakhir adalah mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran la waqtan. Di mana mustahadah di antara 7 ini, mustahadah 7 ini hukumnya antara mustahadah yang pertama dengan mustahadah yang ke-7 itu tidak ada yang sama. Makanya ketika kita mengeluarkan darah semisal lebih dari 15 hari, harus kita tahu betul apakah sudah pernah haid atau belum. Biasanya kalau belum pernah haid atau sudah, kalau belum pernah masuk kategori mubtadi'ah, kalau sudah mu'tadah. Kemudian kita rinci lagi, dia bisa bedain darah apa tidak, mumayyizahkah atau ghairu mumayyizah. Terus kalau sudah itu kemudian dia ingat enggak waktu keluar lamanya darah, mulainya keluarnya darah, itu ingat apa enggak? Maka setiap kita mengeluarkan darah itu harusnya dicatat agar semisal terjadi istihadah ini tidak sampai mustahadah yang mutahayyirah atau nasiyan li'adatiha qadran wa waqtan.
Karena kalau bagi mustahadhah yang mutahayyirah, ini setiap kita mau mau sholat wajib mandi besar. Berarti sehari mandinya 5 kali. Itu belum nanti mandi pagi dan sorenya. Sekarang kita akan membahas pengertian mubtadi'ah mumayyizah dulu. Yang pertama adalah mustahadhah mubtadi'ah mumayyizah, yaitu pertama kali mengalami haid, saat itu pula darah yang dikeluarkan melebihi dari 15 hari 15 malam. Ya, dan darahnya bisa dibedakan antara darah kuat dengan darah lemah. Jadi mumayyizah atau darah ini bisa dibedakan, ada kalanya darahnya tidak bisa dibedakan, maka nanti masuk kategori ghairi mumayyizah, ya. Atau memang orangnya bisa bedain darah, atau darah itu sendiri bisa dibedakan namun tidak memenuhi syarat-syarat mumayyizah, ya. Jadi kalau bagi mubtadi'ah mumayyizah, ya, darah yang kuat ini nanti dihukumi haid dan darah yang lemah dihukumi istihadhah dengan ketentuan, dengan syarat bisa dihukumi demikian. Maka darah yang pertama syaratnya darah kuat tidak kurang dari 1 hari 1 malam. Maka kita harus hafal itu, harus hafal betul di luar kepala untuk setiap kita akan menghukumi masalah yang terjadi terkait dengan masalah mustahadhah, ya kan. Yang kedua adalah darah kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam, dan yang ketiga darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam dan keluarnya secara terus menerus. Nah, darah yang kuat itu bisa dihukumi haid baik berada di awal ataupun di tengah atau di akhir. Ya, ada di awal, di tengah atau di akhir. Nah, syaratnya asalkan tadi bisa dihukumi haid kalau memenuhi 3 syarat. Mungkin kalian pernah dengar ada yang 4 syarat Ibu, ada yang 2 syarat lagi. Yang terpenting itu di 2 syaratnya, yaitu darah kuat tidak kurang dari 24 jam, kemudian darah kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam, dan darah lemahnya tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Berarti ini darahnya lebih dari 15 kan, tidak kurang berarti harus lebih itu. Nah, sekarang semisal kita ada langsung contoh saja, ya, biar kita lebih mudah untuk memahami. Contoh, ya. Jadi nanti saya akan bikin semisal kalau kuat, ya. Kuat itu di bawah angka ada garis 2. Ini nanti kuat maksudnya. Kalau di bawah angka ada 1 garis berarti lemah, ya. Contoh semisal ada wanita mengeluarkan darah kuat. Berarti semisal kita mengeluarkan darah kuat 5 hari, kemudian darah lemahnya 25 hari, ya. Jadi pertama kali haid langsung mengeluarkan darahnya lebih dari 15 hari. Kalau kita total berapa? 30 hari, berarti selama mengeluarkan darah ini 1 bulan full, ya. Sedangkan aksarul haidi 15 hari. Maka kita lihat dulu, enggak bisa langsung kita hukumi mubtadi'ah mumayyizah kah atau ghair mumayyizah. Contoh, ya, kita ke awal dulu. Dia pertama kali haid berarti mubtadi'ah. Mumayyizah kah atau ghair mumayyizah? Sekarang kita lihat darah kuat 5 hari. Berarti sudah memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, darah kuat tidak lebih dari 15 hari, sudah memenuhi juga. Kemudian syarat yang ketiga, darah lemahnya tidak kurang, ini lebih. Berarti ketiga-tiganya terpenuhi semua. Maka kalau sudah terpenuhi semua syarat, ya, syarat mubtadi'ah mumayyizah, maka hukumnya yang dihukumi adalah darah kuat, darah lemahnya istihadhah. Kita bisa menghukumi haid 5 hari
25 harinya istihadhah, ini kalau sudah selesai. Kalau belum selesai bagaimana kita menghukumi? Gak bisa toh. Baru selesai, sudah baru kita nanti kita kalkulasi nih, ya, kita rinci, kita petak-petakin, ya kan. Nah, kemudian terus mandinya kapan ini? Kan setiap kita menstruasi ada mandi besarnya, ya kan. Karena ini masih di bulan pertama, maka mandinya ini menunggu genap 15 hari. Karena seseorang mengeluarkan darah belum bisa dihukumi istihadhah kalau keluar darahnya belum lebih 15 hari. Karena aksarul haidhi 15 hari. Contoh ya. Ya. Terus mandi dari haidnya kapan ini? Mandinya itu nunggu genap 15 hari. Kenapa harus nunggu 15 hari? Karena ini masih di bulan pertama. Kalau bulan pertama kita keluar darah, maka belum bisa dihukumi haidnya ini berapa. Pokoknya kalau begitu genap 15 hari wajib mandi. Masalah nanti dia dihukumnya haid itu berapa hari belum bisa terlihat, ya. Contoh, ya, berarti mandinya nunggu genap 15 hari. Misal ini bukan tanggal, ya, hari pertama kita, karena kita mengeluarkan darah itu tidak mesti tanggalnya. Ini contoh hari pertama kita keluar darah jam 7 pagi. Berarti kita menghitung genap 15 harinya di hari yang keberapa nanti? Contoh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti hari yang ke-16 jam 7 pagi dia wajib mandi. Ya kan? Karena di sini genap 15 harinya itu di hari yang ke-16 jam 7 pagi dia wajib mandi besar, sedangkan kondisi fisiknya dia masih tetap keluar darah. Nah, terus bagaimana mandinya ini? Mandinya berarti dalam kondisi mustahadhah. Nawaitul ghusla listibahatis shalah. Tidak liraf'il hadasil akbar atau anil haid atau anil nifas, tapi listibahatis shalah, supaya diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Nah, saat kita mandi sudah, dan waktu mau sholat pun, ya, waktu mau sholat itu berarti dia wudunya juga berbeda niatnya. Nawaitul wudu'a listibahatis shalah fardhan lillahi ta'ala. Tidak boleh liraf'il hadasil asghar, karena kenyataannya dia hadasnya masih keluar terus, kan tidak hilang. Raf'i itu kan menghilangkan najis, liraf'il hadas, menghilangkan hadas, tapi kenyataannya masih ada hadasnya. Makanya niatnya diganti listibahatis shalah. Nah, kemudian saat dia sholat ini ada ketentuan sendiri, ya. Saat mustahadhah ini sholat, maka wajib untuk dibersihkan bagian kemaluannya, kemudian disumbat pakai kapas, dan lalu dibalut pakai pembalut, pakai sidi. Habis itu nanti kita sholat atau wudhu lah, ya. Jadi sebelum kita wudhu itu kita bersihkan. Habis kita bersihkan, kita sumbat pakai kapas. Dan waktu kita menyumbat pakai kapas itu harus masuk semua. Tidak boleh ada sebagian kapas yang terlihat tampak dari luar saat kita berdiri. Contoh ya, semisal kamu ambil kapasnya yang lapis, kan sekarang banyaknya yang lapis untuk make up itu kan, ya, untuk kita perawatan wajah itu kan biasanya yang lapis.
Berarti kalau hanya yang lapis, kamu tempel aja tuh di bagian kewanitaan kita, ditempelin aja. Saat kita berdiri pasti ada yang nempel ke dalam, ada yang di luar. Nah itu enggak sah. Berarti kan hamlun najsi. Gini loh, darah itu kalau di dalam hukumnya belum najis. Loh kalau di dalam dalam tubuh kita kan ada darah, ada air kencing, ada tinja. Tapi kalau masih di dalam, belum keluar, ini belum dihukumi najis. Dihukumi najis ini kalau sudah keluar. Nah, maka ketika semisal tadi ya, kapas ini dimasukkan, kan? Dimasukkan, berarti ada wasol kan? Ada nyambung ke dalam. Nah, kalau nyambung ke dalam ada yang keluar, berarti kan hamlun najsi, sama halnya membawa najis toh. Kalau membawa najis berarti salat kita enggak sah, makanya harus masuk ke dalam. Ya enggak usah gede-gede, masa harus gede. Ya pokoknya dikira-kira deh. Ya juga jangan terlalu kecil, nanti malah enggak nyumbat kalau terlalu kecil, ya kan. Jangan khawatir, tetap bisa diambil kok, ya kan. Jadi nanti posisinya ketika memasukkan ini, posisi kita jongkok. Kita jongkok, berdiri, nanti pakai pembalut ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian saat kita sudah wudu, langsung segera untuk sholat. Jangan melakukan hal yang tidak ada berhubungannya dengan sholat. Semisal kita habis wudu, di meja makan banyak sekali ini makanan favorit kita, aduh sudah menggiurkan ini. Akhirnya kita enggak tahan ngicipi makanan. Habis itu kita kumur. Itu harus diulang lagi. Dari mulai membersihkan, menyumbat, sampai membalut, ganti lagi pembalutnya. Kemudian wudu lagi tuh. Jadi harus segera mualah, ya kan, harus segera. Nah itu. Nah terus tadi yang dihukumi haid berarti waktu darah kuat aja. Nah di waktu darah yang kuat ini 5 hari itu semisal di sini. Pokoknya kita berarti harus tahu waktu pergantian darah itu baru dihukumi istihadah. Karena keluar darah kuatnya ini 5 hari, berarti istihadahnya 25 hari, sedangkan setelah genap 15 hari dia sudah mandi besar dan dia mengerjakan sholat, berarti selama 15 hari ini yang dihukumi hanya 5 hari, berarti ada waktu istihadah di mana dia tidak sholat kan. Selama 15 hari kan dia enggak sholat. Sedangkan yang dihukumi hanya 5 hari. Berarti punya qadha enggak? Punya. Berapa? 15 dikurangi 5 sama dengan 10. 10 hari ini qadha sholat. Nah baik, kapan mau ngodoknya? Silahkan. Segera mungkin enggak apa-apa. Semal aku mau ngodoknya di waktu istihadah, boleh enggak? Boleh. Tapi setiap kita mengqadha waktu sholat kan satu wudu untuk satu fardu, ya kan, satu sholat fardu. Berarti semisal nggak bisa langsung, semisal kita sholat zuhur mau qadha, ya harus bersihkan lagi, ganti pembalut lagi, wudu lagi itu. Justru ketika kita qadha di waktu kita istihadah ini repot. Kondisi istihadah saja sendiri itu repot, Mbak. Repot juga payah. Ya capek juga, stres juga, udah wis komplit, paket komplit. Iya, sudah capek, stres, repot lagi, ribet, ya kan, harus segera, ya kan. Sebetulnya untuk menunggu jamaah itu enggak apa-apa, cuman khawatirnya ketika kita sudah dibersihkan, ikhtiar ya, dari tadi nunggu jamaah, begitu mau imamnya datang keluar, berarti kan harus diulang lagi gitu, dibersihkan lagi, diganti sumbatnya pakai yang baru, pembalutnya ganti lagi, nanti wudhu lagi, itu kan repotnya luar biasa. Makanya kalau pas istihadah itu memang kadang capeknya luar biasa, sudah kita stres capek lagi kan. Makanya karena kitanya stres akhirnya enggak kelar-kelar ini, akhirnya enggak berhenti-henti, tetap aja keluar terus. Ya sebetulnya kalau ini pun terjadi pada kita, ya kita berusaha untuk mensyukuri. Ya berarti
kita tambah ilmu. Kalau kita mau tambah ilmu itu nggak ada yang namanya ilmu agama dicari itu dengan enak-enakan, nggak ada. Semuanya harus dengan payah. Ini kita melawan hawa nafsu kita yang namanya malas luar biasa. Enaknya kalau sekarang kan ngabuburit gitu kan, sore kan ngabuburit, ya kan, ngabuburit, jalan sama temen, nanti kita sudah booking rumah makan. Nah ini nanti selesai kajian aja jam berapa nggak tahu ini, ya kan, itu aja masnya sudah seperti tempe mendoan. Udah ya, ini berarti kalau di awal. Sekarang contohnya semisal berada di awal dan di akhir. Ini ada ini 3 hari kuat, 16 hari lemah, 7 hari kuat. Itu kan contoh berikutnya seperti itu. Sama ini berarti kita akumulasi semua berapa Mbak? 10, 26 ya. Kok 26 sih? Bener 26 ya kan? Pieto kan 7 sama 3 10, 10 sama 16 26 hari. Ini kasusnya beda lagi nih. Nah, pertama kali dia haid mengeluarkan darah itu langsung 26 dengan ketentuan 3 hari kuat, 16 hari lemah dan 7 hari kuat. Maka yang dihukumi sama, asalkan tadi darah kuat tidak kurang dari 1 hari, kok 15 hari. 1 hari 1 malam, darah kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Darah lemahnya tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Tentu ini memenuhi syarat. Maka karena sudah memenuhi syarat masuk kategori mubtadi'ah mumayyizah. Yang kuat ini hukumnya haid. Ini hukumnya ini hukumnya haid lagi. Berarti mandinya berapa kali? 2 kali. Hari yang genap 15 ya kan? Genap 15 hari kita mandi. Setelah darah kuat ini berhenti juga mandi. Karena apa? Haidnya di awal dan di akhir. Walaupun belum ada 30 hari. Dalam 1 bulan kita bisa mengalami menstruasi 2 kali kan, asalkan waktu sucinya itu tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Karena ini 16 hari suci itu kan berarti sama dengan istihadah. Maksudnya orang yang istihadah itu kan hukumnya suci, ya kan, hukumnya bukan hukumnya suci, hukumnya seperti orang yang suci, berarti dia tetap berkewajiban untuk sholat. Kalau dia ini tadi mandinya nunggu genap 15 hari, berarti punya qadha sholat enggak? Punya. Berapa? 15 hari dikurangi 3 sama dengan 12 hari qadha sholat. Insyaallah. Nikmat ya. Ya disyukuri saja. Kenikmatan Allah yang luar biasa. Sebetulnya kan masalah perempuan ini sangat ribet sekali ya. Ribet, tidak mudah. Cuman kadang ilmu yang kaitannya dengan haid dan istihadah banyak sekali dari wanitanya sendiri loh. Itu tidak mau belajar secara mendalam. Karena kadang mereka prinsipnya, saya nggak ngalamin aja. Kan begitu ketika ngalami bingung, ini gimana ya, kok keluar darah terus gitu. Ya kenapa ketika kita belajar kita nggak mau betul-betul memahami, sedangkan ini adalah kasus yang terjadi di wanita, ya harusnya memang wanita yang menyelesaikan, jangan semua cowok semua. Kalau setiap masalah ini dipegang yang tidak pada ahlinya atau tidak mengalami sendiri pasti salah. Ya kan? Ya bukan saya menafikan laki-laki, ya banyak sih kiai-kiai atau ulama-ulama yang memang ahli di dalam ilmu yang kaitannya dengan haid, istihadah ataupun nifas. Cuman
lebih baik lagi kalau perempuan-perempuan ini paham betul. Jadi ketika mengalami itu tidak sedikit-sedikit ke Pak Kiai, sudah bisa diselesaikan sendiri. Ya, wanita itu kan strong Mas ya. Iya, harus jadi wanita yang hebat, yang bisa menyelesaikan dalam masalah kewanitaan. Masa masalah wanita yang menyelesaikan bapak-bapak atau pria gitu kan, mereka sendiri nggak ngalamin. Ditanya, coba kamu tanya masnya itu, Mas, head itu di mana keluarnya? Ya nggak tahu, nggak praktek kok, ya kan? Iya ta. Kalau semisal, lah itu Mas warnanya itu seperti ini. Ya aku kurang ngerti, gua kurang praktek kan gitu kan. Jadi orang yang praktek dengan yang tidak tentu akan lebih mengerti yang praktek. Contoh ya, kita semisal belajar tentang praktek atau manasik haji. Begitu kita belum haji, bayangin nih yang enggak wis pokoknya. Yo kan gitu kan. Karena enggak pernah praktek sendiri. Begitu kita sudah ke sana praktek, oh ternyata hanya seperti ini kan gitu. Jadi kalau sudah kita praktek itu lebih paham. Contoh misal kita belajar tentang sholat, puasa, karena kita selalu praktek, makanya ketika ada masalah langsung bisa tanya, ini kalau begini gimana kan gitu. Namun kalau kita nih urung praktek terus belajar, mangkle kan koyo ning ngawang-ngawang, ya kan, ya masih remang-remang gitu kan. Dah ada yang mau ditanyakan nggak? Ada nggak? Kita sampai 5:30 aja ya. Ada, kesini biar semuanya denger ya, semuanya denger. Kalau enggak kesini temennya kalian enggak denger tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait istiadah, dulu kan sempat mengalami juga. Nah, pada saat itu masih usia SMA, terus juga memasuki bulan Ramadan seperti saat ini ya Bu. Dulu kan juga masih baru belajar tentang ilmu haid dan istihadah, jadi belum paham betul bagaimana cara membedakan darahnya juga. Nah, yang dialami pada saat itu yaitu pada saat waktu sholat. Nah, waktu sholat itu sempat bingung, wudhu ini untuk satu sholat apa bagaimana, seperti itu. Nah yang kedua berkaitan dengan membaca Al-Quran, apakah diperbolehkan atau tidak. Jadi pada saat itu juga ada dua pendapat yang mengatakan diperbolehkan tapi menggunakan Al-Quran terjemah, dan yang kedua itu tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan darah itu akan mengalir lagi, seperti itu. Nah, kira-kira jawabannya gimana Bu? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa ini pertanyaannya. Jadi begini itu, tadi kan yang pertama kaitannya dengan sholat. Kaitannya dengan sholat bahwa satu wudhu itu untuk satu fardu. Tetapi satu kali wudhu bisa untuk satu sholat fardu dan berbagai macam sholat sunnah ataupun tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran, asalkan saat kita mau wudhu ya itu harus sesuai dengan yang tadi saya jelaskan, dibersihkan, disumbat, dibalut, kemudian kita niat wudhu, ya tentu saja pakai sidi, masa enggak, mau dikaitkan dengan apa kalau enggak pakai sidi ya. Kemudian kita wudhunya nawaitul wudhu'a listibahatis shalah. Semisal kita sholat isya, ini terjadi di bulan Ramadan kan tadi kebetulan ya, kemudian kita sholat isya. Nah di waktu sholat isya sampai selesai tidak terasa keluar,
Dan kemudian kita sholat sunnah, ikut sholat tarawih juga. Selama di waktu sholat atau di luar sholat itu tidak terasa keluar, masih boleh kita mengerjakan sholat sunnah atau kita tadarus Al-Quran, ya kan? Itu. Namun bila seandainya keluar, ya keluar, dan keluarnya ini bukan saat mengerjakan sholat, ya berarti harus dibersihkan kembali, disumbat, dibalut pakai sidi, wudhu lagi. Itu ya. Ini kenapa sih kok harus disumbat? Sebetulnya disumbat itu sebagai ikhtiyat ketika orang di tengah salat terasa keluar darah, maka salatnya tidak perlu diulang karena sudah ikhtiyat, sudah sampai ikhtiarnya, sampai ikhtiyatnya itu disumbat juga masih aja keluar, ya kan? Tetapi ketika kita menyumbat itu karena di bulan puasa, usahakan sholatnya hanya maghrib dan isya. Namun kalau sholat asar, subuh, duhur jangan disumbat, karena menyumbat itu termasuk salah satu membatalkan sholat. Membatalkan puasa. Salah di antaranya perkara yang membatalkan puasa apa? Memasukkan ke dalam lubang dubur atau kubul, ya kan? Nah itu kan memasukkan ke dalam kubul, otomatis kan akan membatalkan puasa. Karena memenangkan puasanya biar tidak batal, maka sholatnya di waktu sholat, proses ketika membersihkan dan proses menyumbatnya tidak, cuman hanya dibalut saja, ya kan? Kenapa sih kok harus disumbat? Kenapa sih harus dibalut? Karena tadi kembali lagi saya tadi menerangkan tentang darah ya. Darah itu kalau di dalam enggak najis, tapi begitu keluar najis. Lah, kalau semisal tadi lubang keluarnya darah itu kita sumbat, ya kan? Berarti darah yang di dalam enggak keluar, berarti kan enggak najis ini. Keluar ini baru najis. Lah, semisal sudah disumbat saking deresnya, sudah disumbat pun tetap aja keluar. Sampai membalut pun masih keluar. Nah ini nanti dimakfu, mungkin saking derasnya, banyaknya darah yang keluar itu bisa sampai kadang pakai pembalut 2 aja masih aja nembus, ya kan? Kalau semisal seperti itu dimakfu, ya. Cuman biasanya ya ketika kita hisya Allah itu darah, ya nggak mesti juga sih, kadang juga darahnya banyak, kadang juga sedikit kan, nggak mesti. Nah itu kaitannya dengan salat. Kemudian untuk kita tadarus, kan orang ketika kita memegang mushaf, ya kan, la yamassuhu illal mudahharun, ya kan. Kita memegang mushaf itu harus dalam kondisi suci. Tapi kalau baca Al-Quran tanpa memegang kan boleh. Orang yang batal wudunya kan boleh baca Al-Quran tanpa memegang, kita hafalan, ya kan? Nah karena kita baca tadarus karena enggak hafal, berarti kan tidak boleh menyentuh, maka boleh menggunakan dengan tadi mushaf yang ada tafsirnya, bisa tafsir yang biasanya di samping itu ada tafsirannya, atau pakai yang terjemah itu. Nah, cuman untuk bacanya ya boleh aja Mbak. Orang yang batal wudhu kan kondisi gini loh, orang yang istihadah itu hukumnya sama dengan orang yang batal wudhu, kan hadasnya keluar terus, ya kan? Berarti kalau kita baca Al-Quran di luar sholat tanpa menyentuh itu tidak dosa. Cuman kualitas membaca Al-Quran di saat kita suci dan tidak suci tetap berbeda kualitasnya, kualitas pahalanya gitu ya.
Ya, berarti kan boleh. Apalagi semisal kita tetap ingin deh mendapatkan kemuliaan atau kualitasnya biar bertambah, maka ya kita wudhu sama listibahati shalah walaupun tidak mau shalah, nawaitul wudhu'a listibahati shalah walaupun kita bukan mau sholat tapi kita mau dares Al-Quran. Ya tadi karena la yamassuhu illal mutahharun, orang yang batal wudhunya tidak boleh menyentuh mushaf, ya kan? Itu bukan berarti nggak boleh, boleh saja, cuman nggak boleh menyentuh kalau mushafnya yang tidak ada artinya ataupun mushafnya itu yang bukan tafsir. Tapi kalau misal kalian bacanya tafsir Jalalain, tafsir Shawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ma'ani, ya nggak masalah karena tafsirannya lebih banyak. Perbandingan antara tafsir dengan Al-Qur'annya lebih banyak tafsirannya. Terus misal kok ada Majmu' Syarif itu kan, ada Majmu' Latif, misal Yasin di belakangnya ada tahlil, ada doa apa itu ya. Itu kalau perbandingan antara Al-Qur'an dengan doa ini lebih banyak doanya, iya boleh. Namun bila masih banyak Al-Qur'annya tetap nggak boleh. Nggak bolehnya dalam segi menyentuh loh, ya menyentuh. Kalau bacanya boleh karena orang yang istihadhah atau mustahadhah ini sama dengan orang yang batal wudhu, ya kan? Batal wudhu. Cuman ini kan hadasnya keluar terus, daimul hadas terus toh. Itu seperti itu. Jadi kalau memakai Al-Qur'an ya Al-Qur'annya yang ada terjemahannya atau pakai tafsir. Sudah ada lagi? Sudah ya? Tadi berarti sholat sudah, jawabannya sudah semua ya? Oke. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kajian pada sore hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk kita, khususnya teman-teman kita yang mengalami istihadhah bisa lebih paham dan lebih teliti lagi dalam penghitungan ataupun dalam penelitian warna darah, karena ini kaitannya dengan hukum, di mana hukum haidkah atau istihadhahkah ya. Terima kasih. Allahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.